Saudara-saudaraku, ketemu lagi dengan saya, Hairudin Lubis, praktisi meditasi yang akan berbagi pengalaman terkait dengan apa yang saya peroleh dari meditasi. Meditasi merupakan teknologi bagi spiritual untuk mencari tahu siapa jati diri kita, apa aja potensi yang ada dalam diri kita, terus mengetahui apa itu spirit, Tuhan, dan bagaimana mekanisme hubungan Tuhan dengan seluruh ciptaannya. Pertemuan kita kali ini saya akan mengabarkan atau mendiskusikan tentang apakah hewan dan tumbuhan juga berakal. Apakah hewan dan tumbuhan juga berakal? Kita lihat bagaimana analogi berpikirnya. Yang pertama sekali diciptakan Tuhan adalah sel dan spirit. Sel inilah yang akan bisa menjadi apa saja. Dan berikutnya ditambah dengan spirit yang menjadikan apa saja itu bukan hanya hidup, tapi berkehidupan. Apa yang ada dalam sel coba kita lihat. Yang ada dalam sel adalah di dalam intinya ada yang dikenal dengan DNA, RNA, dan segala macam. Tetapi saya melihatnya sebagai sebuah bahan baku yang bersifat energi yang bisa membentuk apa saja. Jadi zat yang ada di sana di inti sel itu adalah merupakan bahan baku yang bisa membentuk apa saja. Selain itu juga bisa membentuk kesadaran apa saja. Probabilitasnya bukan hanya 1, 2, 3, atau 4. Untuk menjadi apa itu probabilitasnya sangat banyak sekali. Tidak terhitung. Kita nggak mampu untuk menghitungnya. Itulah zat Tuhan itu. Zat yang tidak bisa kita menengarainya. Yang tidak bisa kita tandai. Kita baru dikenalkan hanya beberapa zat. Padat, cair, gas, terus ada plasma dan lain sebagainya. Tapi hanya baru beberapa yang kita paham. Begitupun kita bisa sebagai manusia menciptakan berbagai adonan yang katanya yang baik berbentuk kimiawi maupun yang berbentuk organik. Berbagai hal bisa kita buat dengan hanya mengacu kepada 4 zat yang kita kenalin dengan keturunan-turunannya. Kita bisa membentuk apa saja yang menurut pemahaman kita, tapi Tuhan bermiliar kali lipat dari apa yang bisa kita lakukan terhadap zat yang kita kenali. Demikianlah dalam sel itu. Nah, sel inilah yang berikutnya menjadi apa saja. Menjadi manusia, menjadi hewan, menjadi tumbuhan, menjadi sel-sel yang lain. Banyak sekali bisa terjadi karena hanya 2 ini aja. Jadi ketika awal diciptakan tentu berbagai hal diciptakan Tuhan sekaligus, termasuk manusia yang berpasang-pasangan. Demikian juga hewan dan tumbuh-tumbuhan sekaligus diciptakan. Hanya kapan dia munculnya itu tergantung kepada alam membentuknya. Hewan mungkin diciptakan hanya beberapa jenis hewan pada zaman itu. Tapi berikutnya dalam pertumbuhan perkembangan alam ini, maka hadirlah berbagai hewan yang tidak kita sanggup menghitungnya berapa banyak hewan yang ada di muka bumi ini. Berapa spesies tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Baru di bumi ini. Karena di bumi-bumi lain, di planet-planet lain ada kehidupan. Saya pernah melihat itu. Baru di bumi ini aja. Nah, kita nggak salah karena, tapi kita hanya terkait apakah hewan dan tumbuhan memiliki akal. Oleh karena bahan bakunya sama yang untuk bagaimana membentuk fisik kita dan membentuk fisik hewan dan tumbuhan, maka kemungkinan untuk dia memiliki akal seperti kita memiliki akal bisa terjadi. Jadi informasi yang saya dapatkan adalah hewan itu semuanya berakal. Dia juga memiliki nafsu pasti. Tapi masalah akal kan terkait dengan berpikir. Terkait dengan indera spiritual, terkait dengan bagaimana dia melakukan. Hewan juga nggak bisa melakukan segala macam kalau dia tidak bisa berpikir. Sama dengan kita, analoginya begitu. Kita hanya bisa melakukan terkait berucap dan berbuat
karena ada gerakan dari pikiran yang dilengkapi dengan rasa, akal, nafsu, ego, dan rasa sendiri, ada perasaan, ada merasakan. Mereka terlengkapi dengan itu. Hanya saja kadarnya yang berbeda dengan kita manusia. Contoh yang paling sederhana. Kucing dia bisa aja dia mencuri. Kan kerja akal itu kan. Kerja nafsunya, akalnya, egonya. Maka dia bisa mencuri. Di rumah kita biasa kucing mencuri. Artinya dia memiliki juga perangkat indera spiritual untuk bisa melakukan itu. Harimau dia mengendap-endap ketika dia akan memangsa mangsanya. Karena ada akalnya, karena ada apanya. Jadi semua ciptaan Tuhan itu memiliki potensi yang sama seperti manusia. Cuma kadarnya yang berbeda. Demikian juga tumbuhan. Tumbuhan dia seharusnya dia tegak vertikal tumbuhannya. Tumbuhan itu ketika ada yang menghalanginya dia berbelok. Maka tidak usah heran kalau ada pohon kelapa yang bengkok. Kalau pohon yang bercabang sudahlah. Pohon bambu yang bengkok, yang siogianya dia tegak lurus, dia bisa bengkok. Bukan karena hanya tekanan alamnya. Tapi karena egonya bekerja, dia harus hidup. Dia berjuang untuk bisa hidup. Dia tidak akan mati hanya karena tekanan terhalangi tumbuh kembangnya. Jadi selama ini kita berpikir bahwasanya hewan dan tumbuhan tidak, ya barangkali saya aja yang berpikir demikian, tidak memiliki akal dan ego dan segala nafsu dan segala macam. Tapi ternyata spiritual melalui meditasi mengabarkan itu, bahwasanya makhluk ciptaan yang lain selain manusia juga memiliki perangkat indera spiritual yang terkait dengan akal, rasa, nafsu, ego, dan pikiran. Hanya kadarnya yang berbeda. Oleh sebab itu kita sebagai manusia yang katanya sempurna, kitalah harusnya tidak meremehkan mereka. Tidak meremehkan hewan, tidak meremehkan tumbuhan, tidak meremehkan lahan yang diberi kepada kita. Kita harus memberdayakannya supaya apa? Supaya mereka takdirnya lebih cepat mereka sampai. Dan dengan kita membantu mereka untuk mencapai takdirnya, kita juga akan terbantu untuk mencapai takdir itu. Apakah dengan demikian hewan bisa berkomunikasi dengan kita? Tumbuhan bisa berkomunikasi dengan kita? Pasti bisa. Sudah banyak pengalaman orang yang bisa hidup bersama hewan atau tumbuhan. Kita bisa ngomong dengan hewan, itu tumbuh subur ya, tumbuh kembang bagus ya, saya selalu melakukan itu. Sampai merumput pun saya melakukan doa-doa untuk rumput yang saya cabut. Saya selalu berkata, ya Allah, semua rumput yang kucabut karena mengganggu kehidupan kami terkait dengan kami sebagai manusia, mohon ya Allah, sempurnakan dan muliakanlah rumput ini. Itu doa saya. Kalau motong pohon juga begitu. Makanya ajaran-ajaran banyak yang mengatakan, jangan kau tebang pohon selagi dia berbunga, selagi dia berbuah. Itu dalam rangka untuk kita menghormati. Agama mengajarkan itu. Menghormati mereka. Juga sebagai ciptaan Tuhan. Yang selnya sama dengan sel kita. Jangan juga sembaranganlah dengan hewan. Ya kalau kita memang itu harus memelihara hewan, itu peliharalah baik-baik. Jangan terlantarkan dia. Jangan juga kita zolimi dia, hewan-hewan itu karena kita merasa memilikinya. Semua ajaran ini ada dalam ajaran agama, cuman kadang-kadang kita tidak mau melihat esensinya. Kita hanya melihat substansi-substansi dari apa yang harus kita lakukan terkait ritual-ritual. Padahal kita diajarkan untuk berhubungan dengan semua ciptaan. Karena Tuhan itu memang rahmatan lil alamin. Agama-agama yang diturunkan juga dalam rangka untuk menjadikan semuanya mampu mencapai takdirnya. Itulah khalifah kita sebagai manusia, kita sebagai khalifah itu. Menegakkan apa yang diciptakan, apa yang diharapkan Tuhan terkait dengan semua ciptaannya. Jadi hewan, tumbuhan memiliki perangkat spiritual. Artinya mereka juga memiliki pikiran, nafsu, akal, dan ego. Cuman
rasa juga, cuma hanya saja kadarnya, adonannya itu dikurangin. Yang lain ditambahin, yang itu dikurangin. Saya pikir nafsunya yang ditambahin, yang lain-lain dikurangi. Saya pikir sampai di sini, saudara-saudaraku, mudah-mudahan kita bisa menjadi ciptaan yang selalu menghargai ciptaan, bukan hanya sesama manusia, tapi sesama ciptaan yang lain. Tetap sehat dan bahagia, sampai ketemu esok hari dengan topik yang berbeda. Ayo meditasi.